Bab 161. Diam. Ekspresi Nadim langsung menjadi suram. Kemudian, dia berkata dengan hormat. Pak Larry, silakan jelaskan. Larry bertanya dengan ekspresi muram. Pernah dengar tentang kompetisi puisi naga? Nabil menggeleng. Pernah. Ekspresi Nadim sudah berubah drastis. Dia bertanya. Apa dia itu sarjana provinsi yang mau menghadiri kompetisi puisi naga? Sebagai inspektur dari pengadilan daerah, Nadim tahu seberapa besar acara kompetisi puisi naga ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, orang dari seluruh penjuru juga berangkat ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk menghadirinya. Setiap tahun pada saat ini, pengadilan daerah akan berpesan kepada inspektur untuk lebih memperhatikan keselamatan jalan, bagaimanapun juga, orang yang menghadiri kompetisi ini paling tidak adalah sarjana provinsi. Larry menatap Nadim bagaikan memandang orang idiot, lalu menjawab, kalau dia itu juga sarjana provinsi sama sepertiku, apa aku perlu memanggilnya Tuan? Kalau begitu, dia itu sarjana kerajaan. Tanya Nadim dengan ketakutan. Dahinya sudah dipenuhi dengan keringat basah. Nabil juga menggigil ketakutan. Jika mereka membunuh seorang sarjana kerajaan, tidak akan ada orang yang bisa melindungi mereka. Larry mendengus. Aku nggak tahu apa dia itu sarjana kerajaan atau bukan, tapi dia itu juri di kompetisi puisi naga. Juri kompetisi. Apa itu sangat hebat? Tanya Nabil dan Nadim dengan bingung. Larry mencibir. Hanya ada dua macam orang yang bisa menjadi juri kompetisi puisi naga. Yang satu adalah orang terpelajar yang terkenal di seluruh dunia, yang satu lagi adalah utusan keluarga kerajaan. Bro, Nabil langsung jatuh terduduk di atas lantai. Dia menggeleng dengan kuat sambil bergumam. Nggak mungkin, kereta kuda yang dinaikinya terbuat dari kayu murah. Mana mungkin dia itu utusan keluarga kerajaan. Di kalangan masyarakat, orang yang memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan adalah orang yang luar biasa penting. Tindakan mencelakai orang dari keluarga kerajaan adalah dosa besar. Bukan hanya mereka yang akan dihukum mati, bahkan seluruh keluarga mereka juga akan menerima hukuman yang sama. Larry menebak, utusan keluarga kerajaan kadang-kadang adalah kasim dari pangeran dan putri keluarga kerajaan, atau keturunan keluarga bangsawan. Ada beberapa keturunan bangsawan yang nggak peduli pada penampilan luar dan hanya tertarik pada senjata. Apa kamu sudah melihat pedang yang dibawa mereka? Itu semua adalah pedang ajaib yang sangat langka. Saat mengingat ketajaman pedang Treksa, Nabil menjawab dengan terbata-bata. Kayaknya benar. Larry mendengus. Kalian bukan hanya mau merampoknya, tapi juga membunuhnya. Hari-hari baik kalian sudah berakhir. Setelah minta maaf, akhirilah kehidupan kalian sendiri, kalau enggak, seluruh keluarga kalian akan dihukum mati juga. Kalian pilih saja sendiri mau bagaimana. Utusan keluarga kerajaan. Setelah mendengar kata itu, Wira pun tercengang. Dia mengeluarkan undangan sebagai juri kompetisi puisi naga hanya untuk meminta Larry datang menjadi saksi. Dengan adanya Larry menjadi saksi, dua bersaudara itu baru bisa dihukum tanpa mengharuskan dirinya berurusan dengan pengadilan daerah Kabupaten Laria. Namun, Larry malah salah paham dan mengira Wira adalah utusan keluarga kerajaan. Saat ini, Wira tidak bisa mengakui ataupun menyangkalnya. Jadi, dia hanya berdiri diam dan menunjukkan ekspresi serius. Enggak, aku nggak mau mati. Aku membuka penginapan ini hanya untuk merampok orang. Kenapa malah bertemu dengan utusan keluarga kerajaan? Nabil berdiri, lalu berjalan ke depan kamar sambil menangis. Kemudian, dia bersujud dan memohon. Tuan, aku mohon ampuni aku. Aku yang terlalu buta hingga berani mencelakaimu. Aku nggak akan berani melakukannya lagi. Aku akan berubah. Maafkanlah aku. Tiba-tiba, ada sebilah golok yang menembus dada Nabil. Nabil menoleh dengan susah payah dan melihat wajah tegas Nadim. Dia berkata dengan tidak percaya. Kak Nadim, kamu. Gubrak. Nadim menarik kembali goloknya tanpa memedulikan Nabil, kemudian, dia bersujud dan berkata. Tuan, bajingan itu sudah menipuku sehingga aku salah paham terhadapmu. Aku harap kamu bisa bermurah hati dan mengampuniku, aku rela menyerahkan seluruh kekayaanku. Kalau aku mengampunimu, bagaimana bisa orang-orang yang kamu celakai itu beristirahat dengan tenang di alam baka? Wira melirik sekelompok prajurit desa yang ketakutan, lalu berkata. Siapapun yang membunuhnya nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Para prajurit desa langsung mengambil tombak dan busur panjang mereka, lalu menikam dan memanah Nadim dari belakang. Nadim pun terkapar di atas lantai dengan ekspresi tidak rela. Hidupnya yang penuh dengan perbuatan jahat akhirnya berakhir juga. Setelah melihat kedua orang itu dihukum, Larry menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, aku sudah ngantuk. Wira melambaikan tangannya sambil berjalan masuk ke kamar, lalu berkata, laporkan saja kepada pengadilan daerah tentang kejadian sebenarnya. Larry pun tidak berani berbicara lagi dan berjalan keluar. Kemudian, dia menginstruksikan prajurit desa untuk menangani jasad kedua orang itu. Danu, Dodi, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka tiran lokal dan inspektur itu akan saling membunuh, padahal Wira hanya mengucapkan beberapa patah kata. Kak Wira benar-benar hebat. Dia bahkan nggak perlu menggunakan pedang untuk membunuh orang. Pikir mereka semua. Di Ispohan, tepatnya di dalam sebuah kamar yang sudah dihias menjadi kamar pengantin.
Dian menatap hiasan kamar ini, lalu melirik gaun pengantin merah yang diletakkan di atas tempat tidur dan gadis muda cantik berpakaian merah di sampingnya. Saat ini, mata Dian dipenuhi dengan kesedihan yang bisa membuat hati orang hancur setelah melihatnya. Mary memegang bahu Dian, lalu menghibur. Kakak ipar, jangan cemberut dong. Kenapa kamu nggak mau jadi istri ketua pertama Yispohan? Selain aku dan kakakku. Kamu akan jadi orang ketiga yang paling berpengaruh di markas bandit ini. Bahkan aku juga bakal menuruti kata-katamu. Kamu hanya perlu setuju untuk menikahi kakakku. Bab 162. Kamu hanya akan mencelakai kakakmu. Dian berkata dengan dingin. Aku sudah pernah menikah 3 kali dan semua suamiku meninggal mendadak dalam waktu nggak sampai sebulan. Semua orang di Kabupaten Uswal tahu aku ini wanita pembawa sial untuk suamiku. Kalau nggak percaya, cari tahu saja sendiri. Mary menjawab, aku sudah dengar dari bawahanmu dan tahu kamu berkata jujur. Tapi, aku nggak takut. Dian bertanya dengan heran, kamu mau mencelakai kakakmu? Mary berkata dengan cemberut, kakak ipar, bisa nggak jangan berpikir jelek tentangku. Yang membesarkanku itu kakakku, mana mungkin aku berpikiran untuk mencelakainya. Dian bertanya dengan heran, kalau begitu, kenapa kamu mau aku menikahinya? Karena kakakku nggak takut, Mary berkata sambil tersenyum gembira. Kakakku sudah pernah menikah 3 kali dan semua istrinya juga meninggal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kata Peramal, dia itu pria yang membawa sial untuk istrinya. Berhubung kalian punya karakteristik yang sama, sepertinya kalian memang ditakdirkan untuk bersama. Jadi, kamu tinggal saja di sini dengan tenang. Dian tertegun sejenak dan merasa alasan Mary sangat tidak masuk akal. Setetes air mata bergulir dari matanya, dia berkata. Aku mohon, lepaskanlah aku. Adikku mengalami keterbelakangan mental sejak kecil, sekarang, dia sudah berusia 15 tahun, tapi masih seperti anak berusia 3 tahun. Kalau aku nggak pulang, dia pasti akan dicelakai orang. Dengan begitu, semua yang dibangun keluarga Wibowo juga akan direbut orang lain. Mary menjawab dengan terkejut. Kakak ipar, kalau tinggal di kediaman Wibowo berbahaya baginya, aku bakal mengutus orang untuk membawanya. Kemari, aku bisa menjamin keselamatannya di sini dan dia nggak bakal ditindas siapapun. Dian berkata dengan sedih. Dia itu satu-satunya keturunan laki-laki yang tersisa di keluarga Wibowo. Kami semua masih berharap dia bisa melanjutkan garis keturunan keluarga. Kalau kami meninggalkan semua yang sudah dibangun keluarga Wibowo selama ratusan tahun, bagaimana kami bisa mempertanggungjawabkannya kepada leluhur? Merika, asalkan kamu melepaskanku, aku akan memberimu 10 juta gabak dan pasokan bahan pangan setahun sekali. Aku juga bisa membantumu dalam urusan pemerintahan dan menyuruh mereka untuk nggak menangkap kalian, bujuk Dian. 10 juta gabak. Mary sangat tergiur, tetapi menjawab sambil menggeleng. Kakak ipar, tawaranmu memang sangat menggiurkan, tapi aku tetap ingin kamu menjadi kakak iparku. Kamu benar-benar sangat cantik. Anak-anak yang kamu lahirkan nanti pasti sangat cantik dan tampan, jangan khawatir, aku akan menangani masalah adikmu. Ekspresi Dian menjadi dingin saat berkata, Merika, asal kamu tahu, keluarga Wibowo itu keluarga paling kaya dan berkuasa di Kabupaten Uswal. Mereka nggak bakal tinggal diam kalau kamu menahanku di sini, baik itu Kabupaten Yoya maupun kota pusat pemerintahan Jagabu, keluarga Wibowo pasti akan berusaha untuk menyuruh pihak pemerintah datang menyergap kalian. Kamu pikirkan saja sendiri mau pilih 10 juta gabak atau ditangkap. Pihak pemerintah. Puff. Mary langsung tertawa, lalu mengayunkan pedangnya sambil berkata. Dalam belasan tahun ini, pemerintah Kabupaten Yoya dan kota pusat pemerintahan Jagabu sudah bekerja sama untuk menangkap kami. Dalam setahun, paling nggak ada 2-6 kali, dihitung-hitung, mereka sudah beraksi sekitar 30-40 kali. Kalau mereka benar-benar begitu hebat, kami pasti sudah dimusnahkan dari dulu. Apa perlu tunggu sampai sekarang? Dian mengerutkan keningnya. Dia sudah mengetahui tentang hal ini dan harus mengakui bahwa Yispohan memang sangat kuat. Oh iya, kamu nggak usah mengancamku lagi. Mary melanjutkan sambil tersenyum. Aku sudah menginterogasi bawahanmu dan mengetahui jelas tentang situasimu. Kamu memang punya adik yang mengalami keterbelakangan mental, tapi anggota keluarga Wibowo sangat berharap kalian cepat mati agar bisa membagi-bagi harta keluarga Wibowo. Mana mungkin mereka rela mengeluarkan uang untuk menolongmu. Jadi, sebaiknya kamu tinggal saja di sini. Nggak akan ada yang menolongmu. Wajah Dian langsung memucat. Dia memejamkan matanya dengan putus asa. Benar, anggota keluarga Wibowo memang mengharapkan Dian dan adiknya mati agar bisa membagi-bagi harta keluarga Wibowo. Selama ini, Dian sudah membimbing banyak orang yang dekat dengannya. Namun, mereka hanya mampu melakukan bisnis kecil. Tidak ada seorang pun di Kabupaten Uswal atau kota pusat pemerintahan Jagabu yang mampu mengirimkan pasukan untuk menolongnya. Saat ini, Dian sudah menggunakan cara mengintimidasi, memohon, dan mengancam. Namun, semuanya tidak berguna. Apakah dia benar-benar harus menyerahkan dirinya pada sekelompok bandit? Ternyata seseorang memang tidak boleh terlalu serakah. Jika bukan demi meraup keuntungan besar dalam bisnis sabun, Dian juga tidak mungkin melakukan perjalanan melewati Yispohan dan berakhir dalam situasi seperti ini, namun, Dian tidak menyalahkan siapapun.
Dia sendiri yang terlalu naif dan percaya bahwa dengan menyerahkan tarif jalan, bandit-bandit dari Ispohan tidak akan bertindak macam-macam terhadapnya. Ternyata memang tidak ada orang yang bisa dipercayai di dunia ini. Bab 163. Kak Wira, kenapa undangan itu begitu hebat? Apa itu sebenarnya? Begitu melihat undangan itu, Pak Leri langsung bisa membuat Nabil, Nadim, dan para prajurit desa saling membunuh. Pagi-pagi tadi, dia juga membawa orang datang untuk mempersiapkan sarapan dan makanan kering untuk kita. Bahkan kepala desa dan kepala wilayah juga datang untuk membantu menyeret pelayan-pelayan penginapan ke pengadilan daerah. Keesokan harinya, kelompok Wira meninggalkan desa Tepon. Namun, semua orang masih merasa takjub, semua yang terjadi semalam bagaikan mimpi. Mereka sudah membasmi penginapan yang berniat jahat terhadap tamunya tanpa perlu turun tangan sendiri. Hal ini membuat mereka menyadari bahwa selain menguasai keterampilan bela diri dan menjadi pejabat, masih ada semacam kekuatan yang disebut wibawa. Bukan undangan itu yang hebat, tapi mereka sendiri yang berpikir kejauhan dan menakut-nakuti diri sendiri. Wira berkata sambil menahan tawanya. Kalian harus ingat, bervisualisasi dalam batas wajar nggak masalah, tapi jangan berlebihan. Visualisasi. Sekelompok orang itu pun kebingungan. Maksudnya membayangkan sesuatu. Wira menjelaskan dengan sabar, contohnya, kalian lagi berdiri di lantai dasar, nggak masalah kalau kalian mau membayangkan apa yang ada di lantai kedua. Tapi, jangan sampai membayangkan apa yang ada di lantai ketiga, keempat, atau yang lebih tinggi. Kalau begitu, kalian cuma bakal menakut-nakuti diri sendiri, kadang-kadang, kecerdasan seseorang juga bisa menyesatkan dirinya sendiri. Oh, semua orang mengangguk dengan bingung, Wira mengubah topik pembicaraan. Jarak kita dari Ispohan hanya sekitar 5 km lagi. Sembunyikan semua pedang kalian dengan baik dan persiapkan tarif jalan. Kalau bertemu dengan bandit nanti, langsung bayar saja. Sekelompok orang itu mengangguk dengan patuh. Bahkan Dodi yang sifatnya sangat berapi-api juga tidak berkomentar. Dengan adanya pedang treksa, busur silang, dan 2 baju zirah hitam yang tersembunyi di dalam kereta kuda, mereka memang bisa menghadapi bandit yang jumlahnya sedikit, namun, mereka tidak mungkin bisa bertarung melawan lebih dari 100 bandit, meskipun sudah memenangkan beberapa pertarungan, mereka tetap mengetahui jelas kemampuan diri sendiri. Kereta kuda terus melaju ke depan. Tiba-tiba, ada seseorang bersenjatakan pedang yang tiba-tiba keluar dari pinggir jalan, Dodi langsung menghunuskan pedang treksa dan bertanya. Siapa kamu? Kenapa begitu cepat ada bandit? Bukannya masih ada jarak sekitar 5 km hingga kita mencapai Ispohan? Gumam Wira dengan heran. Saat membuka tirai kereta kuda, Wira semakin kebingungan. Orang bersenjata yang menghalangi jalan itu mengenakan pakaian pengawal keluarga kaya. Namun, bajunya ternodai dengan darah, wajahnya juga terlihat pucat dan tidak bersemangat, dia jelas sudah terluka parah dan terlihat lebih mirip dengan orang yang sudah dirampok. Bro, sebelum sempat berbicara, orang yang mengenakan pakaian pengawal keluarga kaya itu sudah jatuh ke lantai. Hati-hati, coba perhatikan apa ada jebakan yang bersembunyi di sekitar, kalau enggak, cepat tolong orang itu. Pesan Wira. Dia takut ini adalah jebakan. Gandhi dan Ganjar segera memeriksa wilayah dalam jarak 100 meter di sekitar mereka, tetapi tidak menemukan apa-apa. Setelah itu, Sony mengeluarkan air, makanan, dan obat dari kereta kuda, lalu mulai menolong orang itu. Tidak lama kemudian, pengawal itu pun tersadar. Begitu melihat Danu dan kereta kuda yang berada tidak jauh dari sana, dia bertanya dengan kesulitan. Tuan Wira. Wira sangat terkejut. Kamu mengenalku? Aku Tommy Wibowo, pengawal Nona Dian. Nona Dian pernah membeli sabun darimu. Saat Nona Dian memberikan peringatan kepadamu di depan pengadilan daerah waktu itu, aku juga berada di samping untuk melindunginya. Bab 164. Setelah mengisi perut, Tommy sudah lebih bertenaga dan bisa berbicara dengan lebih cepat. Pengawal keluarga Wibowo. Wira melirik Tommy. Pada saat itu, seluruh perhatian Wira tertuju pada Dian. Dia sama sekali tidak memperhatikan pengawal di sisi Dian. Gandhi mengangguk, lalu menjawab. Kak Wira, dia itu salah satu dari 4 pengawal yang berjaga di sekitar kereta kuda. Keempat pengawal itu adalah praktisi seni bela diri. Berhubung khawatir akan keselamatan Wira, Gandhi memusatkan perhatiannya pada keempat orang itu dan mengabaikan Dian. Oh, setelah memastikan identitasnya, Wira bertanya dengan heran. Kalau kamu itu pengawal Nona Dian, kenapa kamu berada di sini dan juga terluka? Di mana Nona Dian? Tuan Wira, aku mohon tolonglah Nona Dian. Tommy memasukkan sisa makanan ke mulutnya, lalu bersujud dan berkata. Nona Dian melakukan perjalanan ini demi menjual sabun ke seluruh kabupaten agar bisa memenuhi janjinya pada Tuan Wira. Kami sudah menangani kabupaten di bagian selatan, yang tertinggal hanya kabupaten di bagian utara. Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka efisiensi Dian begitu tinggi. Di era yang transportasinya masih begitu terbelakang, dia sudah menjual sabun ke hampir setengah provinsi dalam waktu yang begitu. Singkat, Tommy menyeka air matanya dan melanjutkan. Begitu kami sampai di sini, kami langsung dicegat oleh bandit dari Ispohan. Mereka merasa Nona Dian sangat cantik dan menangkapnya untuk dijadikan suami kakaknya yang bernama Molika itu. Wira mengerutkan keningnya. Dia benar-benar tidak menyangka Dian begitu berani melakukan perjalanan ke utara demi menjual sabun.
Sekarang, dia malah disandera oleh mereka. Kami sudah melindungi Nona Dian mati-matian. Ada temanku yang dibunuh bandit, ada juga yang ditangkap bandit. Hanya aku sendiri yang berhasil melarikan diri. Aku terluka parah sehingga pingsan cukup lama sebelum tersadar kembali. Lalu, aku berjalan selama beberapa hari dan baru sampai di tempat ini, ujar Tommy. Dia terisak sejenak dan melanjutkan. Tuan Wira, aku mohon tolonglah Nona Dian. Dia ditangkap karena mau menjual sabun darimu. Kamu sudah berhasil membasmi desa 3 harimau. Jadi, kamu pasti bisa membasmi Ispohan juga. Cepat berdiri. Wira memapah Tommy, lalu berkata. Kamu sudah terlalu memandang tinggi aku. Jumlah bandit di desa 3 harimau cuma sekitar 100 orang, sedangkan bandit di Ispohan ada sekitar 500-600 orang. Mana mungkin mereka bisa dihadapi dengan mudah. Bahkan dalam menghadapi 100 orang dari desa 3 harimau, Wira harus memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian 70 orang terlebih dahulu, lalu baru perlahan-lahan menjatuhkan semuanya. Duk, duk, duk. Tommy tidak berdiri dan malah lanjut bersujud hingga dahinya berdarah. Dia berkata, Tuan Wira, Nona Dian adalah wanita yang sangat mulia. Dia memperlakukan semua orang yang bekerja untuknya dengan baik dan memastikan semua kebutuhan kami terpenuhi. Waktu kami sakit, dia bahkan juga mencarikan dokter untuk kami. Kita nggak boleh membiarkan wanita sebaiknya dinodai oleh bandit. Tuan Wira, Nona Dian pernah bilang kamu itu orang yang sangat hebat. Kamu pasti punya cara untuk menolongnya. Aku mohon, tolonglah Nona Dian. Mohon Tommy. Wira berkata, cepat bangun, ayo naik keretaku. Nanti waktu melewati Ispohan, jangan bersuara, saat kita sudah sampai di kota pusat pemerintahan, aku akan cari cara untuk meminta bala bantuan agar bisa menolong Nona Dian. Tapi, aku nggak jamin bisa menolongnya. Kalau bandit dari Ispohan begitu gampang dihadapi, mereka nggak bakal mungkin berkembang hingga begitu besar. Tommy bersujud kepada Wira lagi dan berkata, terima kasih, Tuan Wira. Setelah membawa Tommy ke dalam kereta kuda, mereka meneruskan perjalanan selama 2 jam lagi sebelum tiba di sebuah jalan yang diapit oleh 2 gunung besar. Ini adalah wilayah Ispohan. Saat melewati lembah, tiba-tiba terdengar suara seseorang. Ispohan sudah membuat peraturan untuk memungut tarif jalan. Sebuah kereta kuda harganya 1000 gabak, seekor kuda 100 gabak, 1 orang 10 gabak, kalian boleh lewat kalau bersedia menyerahkan uangnya. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya. Berhubung jumlah kalian banyak, serahkan saja 2100 gabak. Kami akan bayar. Dodi menekan amarahnya, lalu mengeluarkan 2100 gabak, saat seorang bandit hendak keluar untuk menerima uangnya, tiba-tiba terdengar suara terkejut seseorang. Tunggu, Zabran, buat apa kamu kemari? Siapa yang ada di kereta kuda? Jangan-jangan, Tuan Wira juga ikut. Bab 165. Di lereng gunung, Jamal yang memegang kapaknya menatap Danu dan Dodi dengan terkejut. Kedua orang ini adalah orang kepercayaan Wira. Jika mereka ada di sini, orang yang berada di dalam kereta kuda pasti adalah Wira. Wira pun merasa kewalahan. Jamal selalu berpikiran untuk menjadikan Wira penasihat militer. Bagaimana mungkin Jamal akan melewatkan kesempatan itu? Kak Wira nggak ikut. Dodi buru-buru membantah. Setelah memberikan uangnya kepada seorang bandit, dia berkata dengan cepat. Kami mengejar waktu untuk melanjutkan perjalanan. Bandit itu memegang uang yang diberikan Dodi, lalu menoleh ke arah lereng gunung. Dia jelas sedang menunggu perintah Jamal. Dia bisa menebak bahwa ketua ke-10 mereka itu mengenal orang ini, biasanya, mereka tidak pernah memungut tarif jalan dari orang yang dikenal. Jika tidak, mereka akan ditertawakan oleh kalangan sejawat. Kalau mereka sudah bayar tarif jalan, biarkan saja mereka pergi. Ini aturan yang dibuat ketua mereka, ujar Jamal dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia melirik ke arah sekelompok bandit yang ada di samping, di antara 100 orang itu, ada seorang bandit yang sedang berbaring di atas kulit serigala. Orang itu adalah ketua ke-9 Ispohan. Dia pernah membunuh 7 ekor serigala sendirian tanpa terluka sedikit pun, sebelah matanya menjadi buta karena tertembak panah oleh prajurit kerajaan. Oleh karena itu, dia dipanggil Latatu, alias serigala bermata satu. Di Ispohan, kedudukan Latatu berada di atas Jamal. Mereka sudah bayar tarif jalan, biarkan mereka pergi, teriak bandit itu. Kemudian, dia membawa uang sebanyak 2100 gabak itu dan mendaki gunung dengan santai. Fiuh, Wira dan yang lainnya pun menarik napas lega. Di dalam kereta kuda, Wira merasa agak heran. Apa Jamal sudah berubah? Saat ini, Tommy mengepalkan tinju dan menggertakkan giginya dengan marah. Dian masih berada di Ispohan dan mungkin diperlakukan dengan tidak baik. Melihat hal itu, Wira pun menghiburnya. Jumlah mereka sangat banyak. Kalau sudah sampai di kota pusat pemerintahan Jagabu, aku akan cari cara untuk menolong Nona Dian. Tommy menjawab dengan sopan. Terima kasih, Tuan Wira. Kalau bisa menolong Nona Dian, dia pasti akan memberimu kompensasi yang besar. Wira tidak lanjut berbicara lagi, menolong Dian bukanlah hal yang mudah. Namun, dia juga tidak bisa berpangku tangan. Bagaimanapun juga, Dian ditangkap bandit karena perjanjian mereka. Jika dia tidak melakukan sesuatu, hatinya tidak akan tenang, kereta kuda mulai melaju lagi dengan perlahan. Setelah melewati setengah lereng gunung, Latatu masih tidak bergeming.
Jamal pun diam-diam merasa lega. Awalnya, Jamal ingin mengundang Wira menjadi penasihat militer Isfahan agar bisa mengembangkan tempat ini menjadi lebih besar dan kuat. Namun, mereka tidak berhenti mengatakan ingin membunuh Wira untuk membalaskan dendam Kadir. Di tempat ini, Jamal tidak memiliki otoritas apapun. Jika dia mengundang Wira bertamu di Isfahan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Tadi, Jamal tertidur sejenak. Saat mendengar suara Dodi, dia pun tanpa sadar berteriak. Untungnya, Latatu tidak sadar. Jika tidak, Wira pasti akan tertimpa bencana dan bahkan mungkin dibunuh. Tunggu, Latatu yang sedang berbaring tiba-tiba berdiri dan mengangkat golok berukiran iblis miliknya. Kemudian, dia berteriak. Orang yang berada di dalam kereta kuda itu adalah Wira dari Dusun Darmadi. Wira, cepat keluar. Kereta kuda langsung berhenti. Wira mengerutkan keningnya, sedangkan ekspresi Tommy langsung berubah drastis. Identitas mereka sudah terbongkar. 10 orang yang berkuda juga, berhenti dan menggenggam gagang pedang masing-masing. Kak Latatu, yang ada di kereta itu bukan Wira. Kamu sudah salah tebak. Jamal langsung terkejut dan berkata sambil tersenyum. Kalau mereka sudah membayar tarif jalan, kita harus menuruti perintah ketua mereka dan membiarkan mereka pergi. Jamal, jangan bersandiwara lagi. Selama beberapa hari terakhir, demi membuat ketua mereka berubah pikiran, kamu nggak berhenti menceritakan betapa hebatnya Wira dan para bawahannya seperti Zabran. Zabran itu orang kepercayaan Wira, kalau dia ada di sini, orang di dalam kereta kuda pasti adalah Wira. Latatu melambaikan golok berukiran iblis, lalu lanjut berkata dengan yakin. Bukannya aku mau memarahimu, tapi Kadir itu kakakmu. Sekarang, musuhnya sudah datang. Bahkan kami yang merupakan orang luar juga bersedia membalaskan dendamnya, tapi kamu yang merupakan saudaranya malah menolong musuhnya. Kenapa kamu begitu nggak setia? Sekelompok bandit yang berada di sekitar menatap Jamal dengan penuh penghinaan. Orang yang berkecimpung dalam dunia persilatan sangat mementingkan kesetiaan, tidak ada orang yang menghormati orang yang tidak setia. Kak Latatu, kawan-kawan sekalian, aku bukannya nggak setia, melainkan punya rencana lain. Jamal buru-buru menjelaskan. Tuan Wira bukanlah orang biasa. Asalkan dia menjadi penasihat militer kita, dia pasti bisa menolong kakakku dengan mengandalkan kecerdasannya. Lagian, dia sudah mengampuniku 2 kali, kalau aku mencelakainya, bukannya aku sangat nggak tahu berterima kasih. Setelah mendengar ucapan Jamal, para bandit baru mengangguk dan ekspresi mereka juga menjadi jauh lebih baik. Ini adalah komunitas yang rumit, semua orang mengagung-agungkan rasa setia kawan, tetapi banyak juga yang tidak setia kawan. Ya sudah, Jamal, kamu jangan ikut campur lagi. Serahkan saja semuanya pada kami. Latatu mengangkat golok berukiran iblis, lalu langsung menyerbu ke bawah sambil berteriak. Kawan-kawan sekalian, orang di dalam kereta kuda adalah orang yang diinginkan ketua mereka. Kalian akan diberi hadiah besar apabila berhasil menangkapnya. Jamal langsung menghalangi Latatu. Kak Latatu, dengarkan nasihatku, Tuan Wira sangat hebat. Jangan lihat jumlah mereka cuma 10 orang, mereka pasti menyembunyikan kemampuan yang luar biasa. Kalau bertindak gegabah, kamu pasti akan rugi besar. Bab 166. Minggir, kamu benar-benar nggak setia kawan kalau kamu berani melindunginya. Latatu mendorong Jamal, lalu menyerbu ke kaki gunung. Dengan memimpin para bandit lain, dia berteriak, kalian semua, turun dari kuda dan menyerahlah. Kalau enggak, aku akan membunuh kalian semua. Turun dari kuda, teriak bandit-bandit lainnya sambil mengikuti Latatu turun ke kaki gunung. Ekspresi Dodi dan yang lainnya pun berubah drastis. Semuanya, turun. Wira yang terlebih dahulu keluar dari kereta kuda. Dia meraih perisai dan busur silang dari dalam kereta kuda, lalu melemparnya keluar. Ke-10 orang itu menerimanya, lalu membentuk formasi penyerangan dan pertahanan sesuai strategi yang sudah disusun mereka sebelumnya. 5 orang dari tim penjual ikan masing-masing menggenggam 2 buah perisai untuk mencegah serangan panah. Di sisi lain, Danu, Dodi, Gandhi, Ganjar, Sony, Danur, dan Wira yang bersenjatakan busur silang menembak para bandit yang turun dari gunung. Brok, brak, satu persatu bandit berguguran. Sebelum tiba di depan perisai, sudah ada 23 bandit yang dijatuhkan. Ada orang yang tertembak di perut, ada yang di kaki, dan ada juga yang di dada. Sebagian orang langsung tewas di tempat dan sebagian lagi berteriak kesakitan. Mereka punya panah, cepat bersembunyi. Ah, aku terkena serangan mereka. Bandit-bandit ini bukanlah prajurit resmi. Moral mereka sudah runtuh begitu ada 1/5 kelompok mereka yang gugur. Sebelum sampai ke depan formasi kelompok Wira, mereka semua sudah melarikan diri ke segala arah. Menyaksikan situasi ini, Tommy pun tercengang. Dian juga membawa 10 orang yang menguasai seni bela diri. Namun, begitu bertarung melawan bandit-bandit ini, sebagian besar dari mereka sudah terbunuh dan terluka dalam sekejap. Di sisi lain, jumlah orang dari kelompok Wira juga kurang lebih sama dengan mereka. Selain itu, yang menguasai seni bela diri hanya setengahnya. Tak disangka, mereka malah bisa menjatuhkan para bandit ini. Senjata yang dimiliki mereka benar-benar sangat luar biasa. Meskipun kekuatannya tidak sebesar panah biasa, busur ini sangat mudah digunakan dan bisa ditembakkan dengan lebih cepat. Sudah kubilang Tuan Wira itu sangat berhati-hati dan pasti punya persiapan.
Melihat situasi pertarungan saat ini, Jamal teringat jebakan yang direncanakan Wira sebelumnya. Dia pun terkesiap dan buru-buru menasihati. Kak Latatu, dengarkanlah nasihatku. Tuan Wira bukanlah orang yang gampang dihadapi, jangan mencelakai semua orang. Diam, memangnya hanya dia yang punya panah. Latatu bersembunyi di balik sebuah batu besar, lalu menoleh ke arah lereng gunung dan berteriak. Wot, cepat keluarkan panah dan habisi mereka. Di atas gunung, ada busur panjang yang jumlahnya lumayan banyak. Sebagian besar bandit juga mahir menggunakannya. Mereka bukan hanya merupakan bandit, tetapi juga pemburu. Namun, kehebatan Yispohan sudah tersebar di mana-mana. Biasanya, para pedagang yang lewat tidak akan berani melawan. Jadi, sebagian besar pemanah selalu berburu di pegunungan yang dalam. Saat ini, hanya ada 5 pemanah yang mendampingi sekelompok bandit di tempat ini untuk berjaga-jaga. Shoot! Di lereng gunung, kelima pemanah yang tadinya sudah mengantuk langsung berdiri dan mulai memanah. Busur panjang dirancang untuk memanah jarak jauh, yaitu sekitar 100-200 meter. Perisai! Teriak Wira. Kelima pemuda dari tim penjual ikan berlari mendekat dan menaruh perisainya di hadapan masing-masing. Ada lekukan cembung dan cekung di bagian atas dan bawah perisai yang tingginya melebihi setengah tinggi manusia. Jika digabungkan, tinggi perisai itu sudah melebihi tinggi seorang manusia. Kemudian, sekelompok orang itu pun merunduk. Shoot! Duk! Anak panah memelesat di udara dan mengenai kulit perisai, lalu terjatuh ke lantai. Tidak ada seorang pun dari kelompok Wira yang terpanah. Tuan Wira memang sangat berhati-hati. Dia bahkan menyiapkan perisai untuk menahan serangan panah. Persiapannya benar-benar matang. Jamal merasa sangat kagum. Dia pun berteriak lagi. Kak Latatu, dengarkan nasihatku dan segera mundur. Tuan Wira pasti masih punya trik lain. Kalau kamu begitu keras kepala, nyawamu juga akan melayang. Sialan, sebenarnya kamu itu di sisi siapa? Tutup mulutmu. Mereka cuma sekelompok petani, aku bisa menghabisi mereka dengan gampang. Maki Latatu. Saat melihat belasan orang itu masih bersembunyi, Latatu mulai menyerang ke arah mereka lagi dengan goloknya. Dia berteriak, mereka nggak berani keluar dari perisai. Ayo kita serang mereka. Bandit-bandit lainnya juga mengikuti Latatu menyerbu ke arah kelompok Wira lagi. Shoot, shoot, shoot. Wira menaruh busur silangnya di atas cekungan perisai, lalu mulai menembak lagi. Orang lainnya juga mengikuti tindakan Wira. Mereka bisa berlindung dan menyerang musuh pada saat yang bersamaan. Sebab, ini adalah perisai yang dibuat khusus untuk digunakan bersama busur silang. Bab 167. Shoot, shoot, shoot. Serangan busur silang menggugurkan 20-an bandit lagi. Para bandit yang tersisa pun kembali mundur, Latatu juga kembali bersembunyi. Dia menoleh ke arah lereng gunung dan berteriak. Kalian jangan berhenti memanah. Cepat habisi sekelompok bajingan ini. Shoot, duk. Kelima pemanah itu merasa sangat tidak berdaya dan hanya bisa lanjut memanah. Namun, bahkan jika seseorang memiliki lengan yang kuat, memanah beberapa kali berturut-turut juga akan membuat lengan terasa sakit. Setelah memanah belasan panah, lengan mereka sudah sakit dan tidak sanggup menarik busur lagi. Panah yang tadinya bisa mencapai sejauh 100 meter sudah berkurang hingga 50 meter dan bahkan sudah tidak mengenai perisai. Wira langsung memberi perintah. Danu, bawa satu perisai bersamamu dan pergi habisi semua pemanah itu. Dodi, kamu hadapi orang yang memegang golok berukiran iblis itu. Semuanya, siap-siap untuk menerobos keluar dari kepungan. Baik, Danu dan Dodi menjawab tanpa ragu. Kemudian, Danu menerjang ke arah pemanah yang berada di lereng gunung dengan membawa pedang treksa dan perisai. Di sisi lain, Dodi hanya membawa pedang treksa dan langsung menyerang ke arah Latatu dengan gesit. Cepat lari, teriak Jamal ke arah para pemanah, ekspresinya sudah berubah drastis. Kemudian, dia berteriak ke arah Latatu lagi. Kak Latatu, cepat lari. Keterampilan bela diri Zabran sangat tinggi, kamu itu bukan tandingannya. Cepat selamatkan nyawamu. Memangnya hanya keterampilan bela dirinya saja yang tinggi. Lihat saja, aku pasti akan menghabisinya. Latatu mengabaikan peringatan Jamal, lalu menyerang ke arah Dodi sambil berteriak. Nak, hari ini aku akan menunjukkan seberapa hebat aku sebenarnya. Latatu Meru akan seorang praktisi seni bela diri dan sudah sering bertarung menghadapi prajurit kerajaan. Selain itu, dia juga pernah membunuh 7 ekor serigala kelaparan sendirian. Pengalaman tempurnya sangat banyak, jadi, dia juga tidak bisa diremehkan. Saat ini, Jamal malah menyuruhnya kabur. Jika hal ini tersebar, bagaimana dia masih bisa berkecimpung di dunia persilatan? Hal yang terpenting adalah, Latatu merasa pemuda dari desa ini tidak mungkin bisa menandingi dirinya yang sudah memiliki begitu banyak pengalaman tempur. Perang. Dalam sekejap, pedang treksa dan golok berukiran iblis saling membentur dan menimbulkan percikan api. Selama ini, golok berukiran iblis yang sangat tebal itu bisa mematahkan pedang biasa. Namun, situasi yang tak terbayangkan pun muncul. Pedang treksa tetap utuh, sedangkan golok berukiran iblis malah sudah terbelah dua. Sekelompok bandit langsung tercengang. Jamal berseru dengan antusias. Pedangnya tajam banget. Tuan Wira benar-benar hebat. Tak kusangka dia bisa mendapatkan senjata yang begitu ajaib. Ini pasti adalah trik rahasia ketiganya. Di sisi lain, Wira terlihat sangat tenang.
Golok berukiran iblis ditempa dari besi gubal dan memiliki mata pisau yang tebal tetapi rapuh. Oleh karena itu, golok itu tidak tahan menghadapi benturan yang kuat. Sementara itu, pedang Treksa ditempa dari baja karbon tinggi. Ditambah dengan metode pendinginan dan pemanasan ganda yang digunakan untuk meningkatkan ketangguhannya, pedang Treksa mampu menahan benturan yang kuat. Latatu sangat terkejut karena pedang andalannya sudah patah. Dia pun lengah sesaat. Pada saat ini, Dodi langsung menebaskan pedangnya lagi ke arah leher Latatu. Bro, pada detik berikutnya, kepala Latatu berguling di lantai dan lehernya juga menyemburkan darah. Selanjutnya, badan tak berkepala itu pun jatuh ke lantai, mata Latatu masih berada dalam keadaan membelalak dan mengandung sedikit penyesalan. Jika tahu akhirnya akan seperti ini, dia seharusnya mendengar nasihat Jamal. Orang-orang dari Dusun Darmadi ini benar-benar sangat luar biasa. Setelah membunuh seorang pemimpin bandit, adrenalinnya sudah meningkat. Dia mengangkat pedangnya menunjuk ke langit sambil berteriak. Siapa yang berani bertarung dengan aku, Zabran Darmadi? Wajah Dodi terciprat sedikit darah musuh dan pedang Treksa di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, pemuda dari Dusun Darmadi ini terlihat bagaikan dewa perang yang tak terkalahkan. Ketua Latatu sudah tewas. Cepat kabur. Cepat beritahu Ketua Merika bahwa Wira dari Dusun Darmadi sudah datang dan membunuh Ketua Latatu. Benar, suruh Ketua Merika datang membawa pasukan. Jangan biarkan mereka kabur. Para bandit sudah sepenuhnya putus asa dan ketakutan. Mereka semua buru-buru melarikan diri. Hai, Kak Latatu, kenapa kamu nggak mau dengar nasihatku? Buat apa kamu menyerahkan nyawamu secara cuma-cuma? Desah Jamal. Kemudian, dia juga berlari pergi diikuti oleh kelima pemanah tadi. Saat Danu sampai ke lereng gunung, para pemanah sudah melarikan diri. Dia pun kembali dengan ekspresi cemberut. Semua bandit sudah kabur, kita menang lagi. Saat melihat para bandit yang melarikan diri, sekelompok pemuda itu langsung berseru dengan senyum penuh kemenangan. Di sisi lain, Wira malah tersenyum kecut. Melukai bandit-bandit ini sama sekali tidak berpengaruh pada Yispohan. Sebaliknya, mereka sudah menunjukkan seluruh kemampuan mereka. Lain kali, bandit-bandit ini tentu saja tidak akan ceroboh lagi. Tiba-tiba, terdengar suara siulan yang tajam dan berirama rumit dari dalam pegunungan. Ekspresi Tommy langsung berubah drastis. Dia buru-buru berseru. Tuan Wira, gawat. Waktu itu, tidak lama setelah siulan ini terdengar, Ketua Merika pun turun dari gunung dengan membawa pasukan besar. Cepat kabur. Kalau enggak, kamu enggak bakal bisa kabur lagi. Bab 168. Ekspresi sekelompok orang itu langsung berubah. Wira mengerutkan keningnya sambil bertanya. Seberapa cepat? Coba perkirakan. Kalau waktunya cukup. Kita tinggalkan saja kereta kudanya dan pergi dengan berkuda. Kira-kira 30 menit. Tommy menggeleng dan berkata. Para bandit juga punya kuda dan terbiasa dengan jalan gunung. Sebelum sempat keluar dari Yispohan, mereka pasti sudah menyusul kita. Sekelompok orang itu berseru dengan terkejut. Kita nggak bisa kabur. Wira juga mengerutkan keningnya. Bandit di Yispohan terlalu banyak. Sebagian kecil yang mereka singkirkan tadi masih bukan apa-apa. Setelah memiliki persiapan, pasti akan ada lebih banyak orang yang datang untuk mengepung mereka. Para bandit itu juga tidak mungkin bertindak ceroboh. Jadi, pertarungan selanjutnya akan lebih sulit dimenangkan. Suasananya menjadi sangat serius, kegembiraan yang dirasakan semua orang dari kemenangan tadi pun berubah menjadi tekanan. Setelah membunuh begitu banyak bandit, para bandit lainnya tidak akan mungkin melepaskan mereka. Kali ini, mereka mungkin akan mati. Semua orang menatap Wira. Selama ini, Wira merupakan tulang punggung mereka. Selama ada Wira, Wira bisa menyelesaikan kesulitan apapun dengan mudah. Namun, saat ini Wira sedang berjalan mondar-mandir sambil merenung. Sangat jelas dia masih belum menemukan cara untuk mengatasi masalah ini. Danu dan Dodi saling memandang, lalu mengangguk pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berdua menatap ke arah orang lainnya. Orang lainnya terlihat seperti bisa mengerti maksud mereka dan ikut mengangguk. Dodi berkata, Kak Wira, kamu pergi saja dulu dengan berkuda. Kami akan tinggal di sini untuk menghadapi para bandit. Kak Wira, cepat pergi. Kami akan menghalangi para bandit di sini. Dengan adanya busur silang dan pedang Treksa, kami setidaknya bisa menahan mereka cukup lama. Asalkan Kak Wira selamat, kami nggak akan mati sia-sia. Danu, Gandhi, Ganjar, Danur, Padian, pemuda dari tim penangkap ikan, dan bahkan Sony yang paling tidak bernyali juga terlihat penuh tekad. Tommy yang berada di samping pun tercengang. Dia tidak menyangka, sekelompok orang ini rela mengorbankan nyawa mereka demi Wira, seperti dia dan teman-temannya yang bersedia mati demi melindungi Dian. Tuan Wira, pergilah. Kalau enggak, kamu nggak bakal bisa kabur lagi. Tommy berkata sambil menangkupkan tangannya. Kalau kamu berhasil kabur, tolong selamatkanlah Nona Dian. Kalian kira aku bisa hidup senang kalau kalian mati demi aku? Saat melihat tekad semua orang, hati Wira terasa sangat hangat, namun, dia malah berkata dengan tegas. Semuanya, dengarkan perintahku. Ayo bertarung dan berusaha untuk bertahan hidup. Kalau memang nggak bisa, kita mati saja di sini bersama.
Sementara di Ispohan, kakak ipar, aku sudah menyuruh koki untuk menyiapkan ayam tim jamur, ikan goreng, telur tumis sayur, dan dendeng untukmu, makanlah yang banyak. Kamu sudah kurusan sejak datang kemari, ujar Mary. Saat hari menjelang siang, dia memegang pedang dan sebuah nampan sambil berjalan masuk ke kamar pengantin. Terima kasih. Dian tidak menolak dan mulai makan sedikit demi sedikit. Bab 169. Melihat Dian yang tidak menolak untuk makan, Mary berkata dengan gembira. Kakak ipar, aku sangat menyukaimu. Kamu bisa membedakan mana yang baik dan enggak. Biasanya, para wanita yang ditangkap kemari, selalu lebih memilih untuk mati. Dian tersenyum sambil mengangguk, lalu lanjut makan. Meskipun mati kelaparan, para bandit ini juga tidak akan melepaskannya. Lebih baik dia tetap menjaga kesehatannya agar tetap memiliki tenaga untuk kabur ketika kesempatannya tiba. Tiba-tiba, terdengar suara orang panik dari luar kamar. Ketua Amerika, gawat. Ketua Latatu dan 45 anggota kita sudah tewas. Ekspresi Mary langsung menjadi serius. Dia mengambil pedangnya dan bertanya. Siapa yang begitu berani membunuh orang di wilayah kekuasaan kita? Bandit di luar menjawab. Nggak tahu, berita yang dilaporkan dari Siulan sangat sederhana. Aku hanya tahu mereka bersenjatakan pedang, perisai, dan panah. Mereka berhasil membunuh anggota kita dengan sangat mudah. Siapkan perisai dan busur panjang, lalu perintahkan semua petarung hebat di markas untuk mengikutiku menghabisi mereka. Perintah Mary sambil menerjang keluar dari kamar dengan membawa pedangnya. Siapa yang berani membunuh orang-orang dari Ispohan? Dian meletakkan sendoknya dan bergumam. Aku harus coba melarikan diri saat Mary pergi membawa pasukannya. Namun, terdengar suara Mary dari luar. Awasi kakak iparku dengan baik. Harapan Dian pun pupus. Dia terpaksa mengangkat sendoknya lagi dan lanjut makan. Di saat-saat seperti ini, Mary masih tidak lupa untuk mengawasinya dengan ketat. Apakah dia benar-benar harus menikahi seorang pemimpin bandit? Namun, siapa yang bisa menolongnya dari kesengsaraan ini? Aku akan menghabisi orang yang berani membunuh orang-orang dari Ispohan. Mary membawa 300 bandit, 100 pemanah, dan 200 petarung ahli. Di antaranya, ada 50 orang yang mengenakan baju zirah, Mary yang mengenakan baju zirah merah dan menunggangi kuda berbulu merah memimpin pasukan itu dengan memancarkan aura membunuh. Tidak lama kemudian, sekelompok orang ini bertemu dengan para bandit yang sedang melarikan diri kembali ke markas di tengah jalan. Di antaranya, ada Jamal juga. Mary bertanya dengan marah. Ketua Jamal, siapa sebenarnya yang berani membunuh Ketua Latatu? Selama ini, bahkan saat pihak pemerintah mengepung mereka, tidak ada satupun ketua dari Ispohan yang pernah terbunuh. Kerugian mereka kali ini sudah terlalu besar. Jamal menjawab, Tuan Wira dari Dusun Darmadi yang pernah kuberi tahu kamu sebelumnya. Setelah tinggal di Ispohan, Jamal sudah menyadari pemungutan tarif jalan di tempat ini masih terlalu tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan visi aliansi rute dagang asri yang dicetuskan Wira. Selama tinggal di tempat ini, dia tidak berhenti membujuk Merika untuk melakukan operasi pemungutan tarif jalan sesuai strategi Wira. Merika sangat tertarik, tetapi dia tetap ingin membunuh Wira untuk membalaskan dendam Kadir. Keterlaluan, beraninya dia membunuh orang-orang dari Ispohan. Dia benar-benar terlalu bernyali. Mary berkata dengan marah, ayo, kita habisi dia. Aku harus membalaskan dendam Kak Kadir, Ketua Latatu, dan yang lainnya. Bunuh orang itu dan balaskan dendam orang-orang yang sudah gugur. Teriak 300 bandit dengan serentak. Mereka semua memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tunggu, Ketua Merika. Jamal memberanikan diri untuk menghalanginya dan berkata. Tadi, aku sudah memperhatikan mereka dari kejauhan. Mereka nggak langsung kabur, melainkan mulai memindahkan batu dan mayat-mayat kawan kita untuk membentuk formasi pertahanan. Sepertinya, mereka bermaksud untuk bertarung dengan kita. Menggunakan mayat-mayat kawan kita sebagai formasi pertahanan. Orang itu benar-benar harus dihukum. Mary berseru dengan marah. Kalau dia mau bertarung lagi, ya bertarung saja. Memangnya aku takut padanya. Bab 170. Jamal pun berkata dengan panik. Ketua Merika, Tuan Wira bukanlah orang biasa. Kalau dia memilih untuk tinggal, dia pasti punya cara untuk menghadapi kita. Sebaiknya kita jangan bertarung melawannya dan biarkan saja mereka pergi daripada membahayakan diri sendiri. Ketua Jamal, apa kamu takut? Kenapa kamu berkata seperti itu? Mary berkata dengan penuh peremehan. Aku punya 300 bawahan, 100 pemanah, dan 200 ahli. Di antaranya, ada 50 orang yang mengenakan baju zirah. Menghabisi mereka bukanlah hal yang sulit. Buat apa aku takut? Ketua Merika, kamu belum pernah berhadapan dengan Tuan Wira, makanya nggak tahu seberapa hati-hatinya dia. Jamal menasihati. Saat dia mengajakku bertemu sendirian, aku sudah tahu dia menyiapkan jebakan. Tapi, aku nggak ngangka dia menyembunyikan sekelompok pemanah di selokan, seorang ahli yang punya senjata tersembunyi di tumpukan jerami, seorang ahli bela diri di atas pohon, dan bahkan ahli pedang di bawah tanah. Mary mendengus. Pelajar itu benar-benar pengecut. Menghadapi satu orang saja perlu merancang sampai 4 perangkap. Pasti bukan hanya ada 4 perangkap. Saat mengingat kejadian itu, Jamal masih merasa ketakutan.
Dia melanjutkan, kalau waktu itu aku masih belum dijatuhkan, perangkap kelima, keenam, dan seterusnya pasti akan muncul. Aku rasa dia setidaknya punya 10 perangkap. 10 perangkap. Di benak para bandit, tiba-tiba muncul bayangan seorang pelajar yang sangat pengecut dan licik. Coba pikirkan, kalau orang yang begitu hati-hati seperti Tuan Wira berani tinggal di untuk menghadapi kita, mana mungkin dia nggak punya rencana lain? Jamal berkata dengan muram. Aku sudah memperingati ketua Latatu tadi, tapi dia nggak mau dengar. Akhirnya, begitu Tuan Wira mengeluarkan busur silang, perisai, dan pedang tajam, ketua Latatu pun dikalahkan dengan mudah. Para bandit langsung ketakutan. Mereka merasa pelajar itu seolah-olah sedang menunggu mereka sambil tersenyum licik. Dia punya pedang tajam. Mata Mary langsung berbinar. Dia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh, lalu berkata. Jalan di Ispohan sangat sulit dilewati, dia nggak mungkin bisa melarikan diri. Dia itu cuma punya banyak trik. Aku nggak percaya dia bisa menggunakan triknya untuk mengalahkan 300 orang sekaligus. Ayo kita bunuh bajingan itu dan balaskan dendam Kak Kadir, Ketua Latatu, dan yang lain. Serang, teriak para bandit dengan suara yang menggema. Saat melihat sekelompok orang yang bersikap seperti Latatu tadi, Jamal menggeleng dengan tidak berdaya dan bergumam. Kalau nggak mau dengar nasihat orang yang sudah berpengalaman, yang akan rugi hanya kalian sendiri. Semoga aku yang sudah berpikir kejauhan dan Ketua Amerika nggak bakal kenapa-napa. Tapi, mana mungkin, Tuan Wira sangat hati-hati, nggak mungkin dia nggak punya rencana lain. Jamal merasa sangat khawatir, tetapi tetap mengikuti Merika. Merika memimpin di paling depan dengan penuh semangat. Setelah membunuh Wira, dia bukan hanya bisa membalaskan dendam Kadir dan orang lain, tetapi juga mendapatkan pedang tajam Wira. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Ini adalah hal yang patut dirayakan. Sekelompok bandit menyerbu ke kaki Gunung Ispohan. Mereka terlihat bagaikan ombak hitam yang sudah siap menghancurkan segala sesuatu di hadapan mereka. Di sisi Wira, mereka sudah membangun tembok batu setinggi setengah badan manusia dan panjang 5 meter. Di depan tembok batu itu, tersusun mayat para bandit. Ini adalah garis pertahanan kelompok Wira. Wira, Gandhi, Ganjar, Sony, dan Nur, dan 5 pemuda dari tim penjual ikan yang masing-masing memegang sebuah perisai dan busur silang berdiri di samping tembok batu. Kereta kuda Wira berada 3 meter di belakang mereka, Dodi yang mengenakan baju zirah hitam bersembunyi di dalam kereta kuda, sedangkan Tommy yang terluka serius bersembunyi di bawah kereta kuda. Mereka sudah datang. Semuanya, bersiaplah. Perintah Wira. Kemudian, ke-10 orang itu menaruh perisai di atas tembok batu dan memasang busur silang di atasnya. Yang namanya Wira, keluar. Aku Merika, ketua kedua Ispohan, aku mau bicara denganmu. Teriak Mary yang memimpin di paling depan. Bandit wanita. Wira awalnya mengira semua bandit itu segarang Kadir, Heru, Jamal, dan Latatu. Tak disangka, orang yang muncul ternyata adalah seorang gadis cantik yang gagah. Wira pun berjalan keluar, lalu berkata dengan sombong. Cantik, ada apa kamu mencariku? Apa kamu mengetahui aku sangat tampan, berani, dan berwibawa sehingga berniat untuk menjadi istri keduaku? Tapi aku berasal dari keluarga terpelajar, juga memiliki prestasi yang luar biasa. Aku nggak mungkin menerima seorang bandit wanita menjadi istri. Urungkanlah niatmu itu, aku nggak menginginkanmu. Istri kedua, bandit wanita, nggak menginginkanku. Kata-kata itu sangat menusuk hati dan membuat Mary murka. Dia awalnya hanya ingin melihat seperti apa tampang orang yang mencelakai Kadir dan ditakuti Jamal, tak disangka, mulutnya begitu berbisa. Mary langsung menghunuskan pedangnya dan menyerang ke arah Wira sambil berseru. Bajingan nggak tahu malu, aku akan menghabisimu.